persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini umat-umat Tuhan bisa berkumpul, ingin menyaksikan, ingin menyiapkan hati untuk ibadah online ini. Mari kita siapkan hati kita akan masuk lebih lanjut lagi. Kita akan tundukkan kepala kita akan mulai berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami panjatkan pujian dan syukur kami kepada Engkau ya Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau masih menuntun kami, Engkau masih mengizinkan kami untuk datang menghampiri tatamu yang kudus. Ya Allah kami lebih lagi ya Tuhan, kami ingin masuk di dalam hadirat-Mu, kami ingin menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Mari persiapkanlah kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, tuntun bimbing kami, persiapkan kami agar kami bisa masuk lebih lagi untuk mengikuti setiap kehendak Bapa kami yang berada di kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami saat ini siapkan hati lebih lagi, kami akan sembah Engkau, kami akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dari awal ibadah ini sampai akhir ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari anak Tuhan kita mulai menyembah Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari lebih lagi, sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan bersama, katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati Tuhan yang mau taat dan setia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai menyembah Dia. Irana malabaya sandu, syarana labo, Yesus, Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan, kita angkat suara kita, kita naikkan syukur kita pagi. Yesus Tuhan, syukur segalanya. Yesus Tuhan, yang pegang hidup kami. Yesus Tuhan, Kaulah andalan kami. Kami memuliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Di dalam kesesakan kami tetap naikkan syukur kami. Haleluya. Syarana malabayena, syakarana bayes, Jesus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya.
Laba-laba. Terlalu banyak. Yes, yang Tuhan telah beri. Ya Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama dari awal nyanyikan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami kan tetap setia, ku tetap setia. Yesus Tuhan, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari lebih dalam lagi nyanyikan. Ku tetap cinta, kami kan tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta untuk selama-lamanya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami akan tetap setia pada Tuhan Yesus. Ku tetap setia, kami kan setia Bapa. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap. Kami kan setia pada Tuhan kami, Yesus namanya. Terlalu banyak yang Tuhan
persembahkan ini hidup kami semuanya bagimu Yesus. Seluruh hidupku biar ku tetap cintaku dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Yesus untuk selama-lamanya. Ida nama labaye, syara nama labaye, ora labaye nama iya sande. Ida labaye, diva namo ye, ora labaye, kami mau tetap bersyukur sebab Engkau yang selalu membesarkan hati kami, Tuhan, mengangkat hati kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kan tetap setia dan naikkan syukur kami. Mari semuanya katakan, Diva ure ide syara nama labaye namo ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes, Jesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari semuanya lebih dalam lagi kita naikkan syukur, kita katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku bertanya hanya padamu. Pimpinlah
menara doa ini Tuhan, kami boleh ya Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami boleh belajar ya Tuhan daripada firman-Mu, mengenal Tuhan lebih lagi. Bukakan ya Tuhan mata hati kami untuk bisa melihat satu gambaran besar, rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Buka mata hati kami Tuhan untuk bisa melihat betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau sendiri ya Tuhan yang menguatkan, yang menguduskan setiap hati kami. Bapa, aku berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menunjukin jalan-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan memberikan hikmat-Mu, pengertian-Mu, pewahyuan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang dalam kebingungan hari-hari ini. Mereka yang mengalami kehilangan demi kehilangan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, beri ya Tuhan hikmat-Mu ya Bapa, terang-Mu, jalan-Mu. Biarlah Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih banyak Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan membuka pintu-pintu berkat-Mu buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kami akan melihat apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata kami. Kami akan mendengar ya Tuhan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga kami. Bahkan kami akan mengerti sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin sharingkan dan berikan judul daripada khotbah saya, yaitu menerima berkat sorgawi dengan melihat gambaran besarnya. Melihat gambaran besarnya. Coba kita buka lagi Alkitab kita dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 saudara. Ini ayat ya yang cukup kita kenal. Ini sebenarnya tulisan ya tentang keadaan di surga. Tapi Tuhan juga ingin memberikan berkat ini untuk kita bisa nikmati selama kita hidup di dunia ini. Katakan amin. Nah mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita baca ayat ini saudara, ada 3 jenis berkat sorgawi yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang pertama itu adalah apa saudara? Kita akan melihat ya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Katakan amin saudaraku. Ya, ini berkat yang pertama. Berkat yang kedua adalah kita akan mendengar apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Katakan amin. Saudara yang mau terima ini, ya. Yang ketiga adalah kita akan mengerti, ya kan? Apa yang tidak pernah timbul di hati kita, yang gak pernah kita duga, kita bisa mengerti. Nah, saudara lihat di sini ya, Rasul Paulus, saudaraku, menuliskan, dia bilang ada tertulis, ya kan? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu akan kita lihat ketika kita ada di surga. Ya, kita juga bisa lihat ketika kita hidup dalam alam sorgawi, saudara. Nah, waktu saya teliti, saya baca lagi saudaraku Alkitab, rupanya saudara, Yesus mengutip saudaraku tentang 3 hal ini yang menjadi penghalang bagi Israel, ya kan, tidak melihat apa yang gak pernah dilihat. Sehingga mereka tidak bisa melihat siapa saudara. Dia tidak bisa mengenali bahwa, ya kan, Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, ya kan, telinganya tuh tertutup mendengarkan, saudaraku, yaitu firman yang disampaikan Yesus bahwa kerajaan Allah sudah datang. Saudaraku, dan mereka tuh gak mengerti, saudaraku, apa yang Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan.
Itu sudah dinubuat oleh Nabi Yesaya dan Yesus sendiri yang kutip lagi. Ini 3 hal. Coba kita lihat saudara ayatnya. Matius 13 ayat 15 sampai 16. Kenapa mereka tidak melihat? Tidak bisa lihat, saudaraku. Padahal mereka punya mata. Kenapa mereka tidak bisa melihat, ya kan, sesuatu, ya kan? Tidak bisa mendengar. Kenapa mereka tidak mengerti? Kata kuncinya Yesus mulai dengan kata-kata apa? Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab apa? Hati bangsa ini telah menebal. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Sehingga mereka gak dapetin berkat surgawi ini. Berkat keselamatan jiwa, saudaraku. Dan telinganya apa? Berat untuk mendengar. Ini satu kiasan sebenarnya ya. Kayaknya telinganya tertutup untuk mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya mereka jangan melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat. Dan telingamu karena mendengar. Jadi apa yang menyebabkan kita gak dapatkan berkat sorgawi ini? Berkat yang seharusnya kita bisa melihat tapi gak pernah kita lihat. Baik secara rohani berkat itu Tuhan sediakan. Itu yang paling penting. Kita bisa kenal saudara hal-hal yang rohani. Ya kan? Kita bisa juga bisa dapatkan berkat jasmani. Ya kan? Nanti kita akan lihat contoh daripada kehidupan Ayub. Dia dapatkan ini saudara. 3 berkat ini yang butuh. Ya, kita berkat apa secara sosial. Dan yang keempat adalah berkat secara apa? Keuangan yang kita gak pernah duga. 4 ini saudara berkat sorgawi. Tuhan akan siapkan buat kita. Saudara akan lihat apa yang tidak pernah saudara lihat. Kata kuncinya adalah seringkali kita tidak bisa. Ini ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Hati bangsa ini apa saudara? Telah menebal. Pertanyaannya adalah mengapa hati seseorang itu bisa menebal? Ya, saya pelajari saudaraku ini. Ini yang dalam 2 minggu ini Tuhan bicara sama kita. Saudaraku, saya juga selalu ngomong sama Tuhan, aku nih tiap hari khotbah di menara. Engkau kasih saya firman. Dan orang-orang di sekitar aku juga dengarkan firman tiap hari yang aku ajari. Para jemaatmu di menara doa online secara rutin saya melihat saudara stabil yang mengikutinya. Setiap harinya 1000-an lebih orang. Saudaraku, saya hanya minta Tuhan, janganlah setiap firman yang engkau sudah beri, ya kan, ini gak bisa masuk dalam hidup kami. Katakan amin. Ya kan, kenapa? Kesaksian daripada seorang jemaat yang berkata, Pak Sabta, udah banyak orang nasihati saya supaya saya jangan lakukan investasi yang jenis seperti ini. Tapi saya tidak dengarkan. Saya abaikan. Ya kan? Padahal itulah uang. Ya kan, seluruh uang saya dari uang pensiun saya taruh seperti situ. Dan habis. Lalu saya ada utang lagi. Sekarang saudara ada kerja. Saudara Kristus, ini satu contoh yang begitu nyata. Tentang apa saudara? Hati yang menebal menyebabkan telinga berat untuk mendengar. Mata tertutup untuk gak bisa lihat. Dan hati gak bisa mengerti. Kenapa saudara hati kita bisa menebal? Yang pertama, kita dengar kebenaran firman. Awalnya. Yang kedua, kita tolak. Kita lawan. Kita marah. Kita tidak terima. Sepertinya gitu kan. Lalu berikutnya apa yang terjadi saudara? Kalau ini dibiarkan, saudaraku, kita abaikan, maka kita akan mulai kehilangan apa? Kepekaan. Kepekaan. Kalau hilang kepekaan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, itu ngeri. Yang muncul adalah kekejaman. Kita bisa kejam sama orang. Kalau udah hilang kepekaan. Pertama kepeka untuk dengar. Sehingga kita gak peka untuk ini loh yang kita lihat nih. Siapa yang kita sedang lihat? Kita sedang berhadapi siapa? Berhadapan dengan siapa?
Jangan saudara kehilangan ini, kepekaan. Kalau sudah hilang kepekaan, akan naik lagi, meningkat lagi. Jadi apa saudara? Selalu membenarkan diri sendiri dan melihat diri gak pernah salah. Ini udah lebih bahaya lagi. Setelah itu baru masuk apa? Hati menebal. Keras hatinya saudaraku. Nah, ada 3 hal yang Tuhan minta untuk kita perhatikan, saudaraku. Supaya kita bisa menerima segala berkat sorgawi. Yang pertama adalah, ya kan, kalau kita ingin melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, kita harus memiliki apa saudara? Mata rohani. Ini bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang apa? Pewahyuan, hikmat dan pengertian itu akan Tuhan. Kita tuh kenal siapa Tuhan kita ini sebenarnya. Itu mata bisa melihat. Ini yang hari ini kita akan bahas tentang untuk kita bisa menerima saudara. Satu berkat yang Allah sediakan, berkat sore kita harus bisa punya mata rohani yang bisa melihat akan Tuhan. Yesus berkata, saudara, berbahagialah orang yang apa? Suci hatinya. Maka ia akan melihat Allah. Saudara, ini bicara tentang hari-hari ini saudara, kita harus punya kepekaan untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi. Bukan cuma melihat secara mata jasmani, tapi juga kita bisa melihat dengan mata rohani. Yang mengerti katakan amin. Supaya kita bisa dapat pengertiannya ini apa, hikmatnya apa, pewahyuan ini apa. Nanti kita akan lihat, sudah kita akan jalankan. Yang kedua, yang Tuhan inginkan adalah besok kita akan bahas tentang hal ini. Tuhan ingin mendengar. Ya kan, jika kita ingin mendengar apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, kita harus memiliki apa saudara? Telinga rohani. Hal ini bicara tentang apa? Saudara dan saya harus hidup dalam apa? Kasih akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita punya kesukaan untuk apa? Mendengarkan suara firman. Kalau kita udah tidak lagi mengasihi Tuhan, kita gak akan pernah cari daripada firman-Nya. Katakan amin. Saudara yang pernah jatuh cinta, selalu saudara ingin mendengarkan perkataan orang yang saudara cintai. Entah lewat suara, entah lewat surat, saudaraku. Atau dalam teks. Ini yang kedua, telinga, saudaraku. Kita bisa mendengar, saudaraku. Sesuatu yang gak pernah kita dengar, sukacita. Kalau kita hatinya dikuasai oleh kasih kepada Tuhan. Plus kita punya ketaatan sama Dia. Kita punya kesukaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah jika kita ingin mengerti apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, saudara dan saya harus memiliki apa? Hati yang apa? Hati yang lembut. Bukan hati yang menebal. Nah, sekarang kita lihat saudara tentang Ayub. Nih saudaraku, ya kan? Ayub mendapatkan berkat surgawi ini saudaraku. Ya kan? Kita lihat bagaimana caranya dia melihat. Dengan cara apa? Ayub bisa melihat gambaran besar. Ya kan? Dari rencana Allah atas hidup dia. Ketika saudara mengalami kemerosotan, kita boleh berdoa. Kita boleh berkata kepada Tuhan. Ungkapin aja perasaannya. Tuhan, aku lagi marah loh. Aku lagi sedih. Aku lagi depresi. Saudara boleh ungkapkan semua perasaan hati saudara kepada Tuhan. Tetapi satu hal, ya kan, jangan pahit sama Tuhan. Katakan amin. Ya ungkapin perasaannya. Tapi jangan pahit sama Tuhan. Karena kalau kita pahit sama Tuhan, saudaraku, kita sedang menunjukkan atau mau mengatakan bahwa kita ini meragukan Dia. Kita ini tidak mempercayai Dia. Jangan pahit sama Tuhan. Saudaraku, karena kepahitan itu racun yang akan menghancurkan hidup kita. Ya kan? Jangan biarkan kepahitan itu ketika masalah itu datang. Kita belajar dari Ayub, saudaraku. Kita tahu Ayub, ya kita sudah sering bahas tentang Ayub. Ayub menanggung begitu segala macam perkara, masalah. Dia kehilangan keluarganya.
Anak-anaknya saudara, dan juga termasuk istrinya meninggalkan dia. Anak-anaknya 10 meninggal. Seketika itu juga istrinya juga saudara meninggalkan dia. Suruh dia kutuki Allah, lalu suruh dia mati. Saudara, kekayaannya, dia kehilangan kekayaan. Dan dia hilang kesehatan. Tapi satu hal yang kita belajar dari Ayub adalah apa? Ayub tidak pernah menjadi apa? Pahit dan getir. Dia tetap fokus saudara. Dia lihat akan gambar besarnya dari rencana Tuhan dalam hidupnya. Ayub paham saudaraku. Ya, Ayub paham bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Ayub 1 ayat 21, Ayub berkata begini saudara. Kita akan lihat dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara di sini, ya, ketika dia kehilangan semuanya, kok bisa? Refleksnya adalah apa? Kok bisa ngomong seperti ini? Saudara, refleksnya kok bisa? Biasanya orang tuh bisa cepat kecewa sama Tuhan dan pahit sama Tuhan. Ini luar biasa saudara. Dia berkata apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudaraku, saya punya anak 2, yang satu Sasa lahir saya tidak lihat karena saya lagi khotbah tanggal 25 Desember 2002 waktu itu. Tapi untuk anak saya yang kedua yaitu Joel, saudara, ya, waktu dia lahir itu saya tungguin. Bahkan saya diizinkan untuk masuk, saudara, ke ruangan daripada istri saya melahirkan. Pas Joel itu keluar, saudara, saya lihat betul, saudara, dia telanjang. Dia nggak bawa apa-apa. Dia nggak bawa mobil Bumblebee dia, mainan dia. Dia nggak bawa handphone, nggak punya apa-apa, cuman weh. Lalu setelah dari suster bilang sudah diselimutin, Pak ini Pak, ya kan gendong, saya angkatlah ke Tuhan. Tuhan ini anakmu. Dia nggak punya apa, itu pun diselimut bukan selimut dia, bukan punya dia, punya rumah sakit. Dia lahir gak bawa apa-apa rupanya. Saya baru lihat itu. Manusia lahir gak bawa apa-apa. Saksikan tuh anak saya. Dan saya sebagai pendeta, saudaraku, sudah melayani 25 tahun. Saya telah melayani ibadah penghiburan, pemakaman. Di mana saya juga tidak pernah melihat seorang pun yang telah meninggal dunia. Ya kan? Mereka tuh bisa bawa uangnya, perhiasannya, barang-barangnya. Dia bawa dengan tronton itu saudara, ke kuburan. Lalu dimasukin sana. Enggak. Saudara, cuma bawa paling katanya itu Alkitab. Saya juga kadang-kadang ngapain Alkitab dibawa di situ. Mendingan kasih ke orang lain. Buat apa juga, ya dah. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini. Kita datang tidak bawa sesuatu apapun di dunia ini. Kita pergi juga tidak akan bawa sesuatu apapun. Jadi saudara, saya ingin mau sharingkan begini. Ketika kemerosotan datang menghampiri hidup kita. Dan hal itu pasti akan terjadi. Maka kita harus bisa melihat gambaran besar dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita bisa melihat gambaran besarnya seperti halnya Ayub. Saya percaya kita akan menerima berkat sorgawi yang Tuhan sediakan. Kalau kita bisa melihat gambaran besarnya, Tuhan melihat kita sebagai orang yang apa? Mengasihi dia. Katakan amin. Maka kita akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mungkin saudara tanya, Pak Sabta, gambaran besarnya itu apa? Kalau saya kena apa-apa, ada apa-apa. Ya kan saya harus lihat apa? Lihat itu artinya berpikir yang bagaimana. Ya sama juga melihat itu namanya berpikir. Apa yang harus saya pikirkan? Apa yang harus saya lihat, apa saya pikirkan? Saya mengerti. Yang pertama, saya ingin beritahu saudaraku.
Ini caranya melihat gambaran besar. Yang pertama saya mau ulangi lagi, katakan lagi. Saudaraku, bahwa saudara pikirkan ini, saudara lihat. Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi saudara. Sekalipun saudara mungkin kehilangan, mengalami banyak hal, mengalami kemerosotan banyak hal. Tapi ingat satu hal, ini yang harus saudara lihat. Gambaran besar yang pertama adalah Dia Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Yang kedua adalah Tuhan punya rencana indah untuk hidup kita. Sekalipun saudara mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup saudara. Sekalipun Petrus mengalami kegagalan, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi rencana Tuhan atas Petrus untuk menjadi seorang rasul. Ya kan saudara, pemegang kunci kerajaan Allah. Seorang yang berkhotbah dan lahir gereja mula-mula lewat khotbahnya 3.000 orang bertobat. Tidak gagal. Yang ngerti katakan amin. Walaupun saya ya kan pernah gagal dan sering kali mengalami kegagalan. Tapi saya melihat rencana Tuhan tidak gagal dalam hidup saya. Rencana Tuhan tidak gagal dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Walaupun Ayub merasa bahwa semua yang dibangun puluhan tahun. Dia membangun rumah tangga, bangun keluarga, punya anak 10. Dia bangun bisnisnya. Saudaraku, dia bangun semua kehidupan mesbahnya. Semuanya seperti hancur berantakan. Semuanya gagal. Tapi dengar baik saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup Ayub. Bagaimana caranya saudaraku bisa mengalami yang namanya saudaraku seperti halnya Ayub alami. Saudara harus bisa melihat gambaran besar ini. Katakan amin saudaraku. Nanti kita akan lihat bagaimana detailnya Ayub. Tapi ini saya bilang gambaran besar secara umumnya. Yang harus kita ngerti. Yang ketiga adalah kita harus percaya. Kita harus bisa melihat dan percaya dan mengerti. Tuhan itu peduli dengan setiap detail kehidupan kita. Artinya kalau dia peduli, dia akan cukupi setiap detail kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Asal kita tidak malas. Tapi kita rajin. Makanya di sini pentingnya kepekaan. Kalau saudara peka, saudara pasti sukses. Katakan amin. Dalam bidang apapun, peka secara rohani, kerohanian saudara meningkat. Peka secara jasmani, saudara akan hidupnya sehat. Peka secara hubungan sosial, saudara temannya banyak. Peka dalam hal keuangan, saudara akan pinter untuk kelola uang. Cari uang, kelola uang dengan baik. Dan saudara tidak akan pernah hidup utang-utang dan mengalami saudara ikatan dari belenggu hutang, belenggu keuangan. Peka yang tidak. Peka itu artinya apa? Saudara ngerti ini loh keadaannya, ini loh jalannya. Saudara sendiri katakan amin. Siapa orang yang untuk jadi partnernya? Ini hal-hal seperti ini sudah. Nah, oleh karena itu jangan biarkan hati menebal. Kalau hati menebal, pasti ya saudara itu udah gak ada kepekaan lagi kita. Selalu anggap diri kita benar, terbukti kita gak pernah bisa selesaikan masalah. Benar artinya kan kita udah tahu semua. Benar artinya kita sudah ngerti semua, udah sempurna semua. Saudaraku, oleh karena itu pentingnya kita punya hati yang lembut. Supaya apapun yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, kita bisa serap. Ya kan saudara, kita bisa dengar kepekaan untuk lihat. Saudara, yang ngerti katakan amin. Ya. Yang keempat, saudara, kita harus ngerti, percaya akan hal ini nih. Tuhan mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Sekalipun kita gak ngerti. Kita sudah sering nyanyi lagu apa? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu
yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Yang kelima saya catat begini, saudara, ini yang harus kita percaya dan kita lihat. Tuhan melindungi dan memberkati kita sepanjang sisa hidup kita. Katakan amin. Ya, Tuhan akan melindungi kita dan kita dipelihara. Yang mengerti katakan amin. Sepanjang sisa hidup kita. Ini yang harus jadi patokan. Ini harus menjadi fondasi dasar. Ini jadi gambaran besar dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat Ayub. Apa Pak buktinya Ayub? Ya saudara, ya kan, ketika dia mengalami kemerosotan dalam hidup dia, kehilangan banyak hal dalam hidup dia, dia bisa melihat gambaran besar. Dan ujung daripada hidup dia, di akhir hidup dia, dia melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dia. Katakan amin saudara. Berkat rohani, jasmani, hubungan sosial, dan keuangan. Dia dapatkan itu saudara. Kita lihat bagaimana Ayub melihat gambaran besar itu. Kita baca saudara. Ayub 19 ayat 25. Kita baca sama-sama. Ini yang pertama kita lihat. Ini saudara. Dia bisa melihat. Dia punya mata untuk melihat. Siapa Allah itu? Dia bisa punya saudara penglihatan. Mata yang profetik ke depan. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Katakan amin saudara. Jadi Ayub mendapatkan pewahyuan di sini. Tentang Allah. Pewahyuan penglihatan. Itu pewahyuan kan dia bisa mengerti. Saudara, tentang Allah. Allah itu apa? Penebus yang hidup. Ayub bisa melihat secara profetik. Saudaraku yang serius. Bahwa Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ya. Yang mengalahkan maut dan kematian. Ya kan, di tengah-tengah penderitaannya. Ya kan, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu akan berkuasa untuk melepaskan dia dari jerat kemiskinan dia. Dari sakit penyakitnya. Dari kesepiannya. Dari kesedihannya. Dan Kristus itu, penebusku ini akan bangkit. Dia bilang. Yang akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dia katakan akan menyelamatkan dirinya dari kematian kekal. Saudara sini. Ayub menolak untuk apa? Menyerah. Ayub menolak untuk menjadi apa? Kecewa. Coba saudara mulai renungkan saudaraku pengajaran ini. Untuk bisa melihat gambaran besar yang 5 hal ini. Saya lihat Ayub. Kok Ayub bisa punya pengertian? Orang itu saudara, kita ini, saudaraku, untuk orang, Tuhan tuh mau lihat kita, atau kita bisa lihat diri kita. Siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan, iman kita gimana, karakter kita gimana. Itu waktu kita diuji. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, waktu kita diuji saudara, dengan apa saudara? Dengan penderitaan. Saudara, dengan penolakan. Dengan segala macam, tekanan-tekanan. Apa yang kita bisa lihat? Jadi apa yang ada dalam isi kita? Ini isinya Ayub di dalam dia. Dia tuh percaya, dia bisa lihat. Ya kan Allahnya itu adalah penebus. Yang kedua, saya lihat di sini gambaran besar apa yang di Ayub. Yang kedua adalah Ayub tuh mendapat pengertian. Saudara, bahwa Allah itu tahu jalan hidupnya. Jadi dia percaya bahwa Tuhan itu punya rencana indah dalam hidup dia. Saudaraku, punya rencana ini. Coba kita baca Ayub 23 ayat 10-12. Ya, dikatakan begini. Karena ia tahu jalan hidupku.
Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Katakan amin saudara. Ini Ayub. Yang ketiga, apa yang gambaran besar apa yang Ayub lihat dari tentang Tuhan ini saudara? Dari penderitaannya ini. Saudara, Ayub mendapatkan pengertian atau dia bisa melihat bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika saudara sedang mengalami jalan buntu, pergumulan yang begitu berat, kayaknya seperti semua pintu tertutup. Saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Disinilah saudara mulai latih, belajar untuk bisa pakai mata rohani. Hidup oleh percaya. Katakan amin. Berkali-kali Tuhan izinkan saya mengalami hal seperti itu. Sepertinya kekuatan saya tidak akan pernah bisa menolong saya menyelesaikan masalah saya. Dan saya tahu kalau kekuatan saya tidak lagi bisa membantu saya, menolong saya, menyelesaikan kesulitan saya. Di situ saya tahu bahwa Tuhan ingin saya belajar mengaktifkan mata rohani saya. Yang mengerti katakan amin. Maksudnya melihat apa? Lihat bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata-kata ini sering kita dengar dan kita ucapkan di saat kita baik-baik saja. Waktu kita tidak baik-baik saja, itu yang kita butuhkan. Yang ngerti katakan amin. Kata harus sabar, harus baik, lemah lembut. Itu kita sering dengar, kita ucapkan waktu kita baik-baik saja. Tapi pada waktu kita mengalami yang namanya cobaan, tekanan. Saudara, perkara tertentu. Di situ Tuhan ingin pakai mata. Lihat gambaran besarnya. Ayub 42 ayat 2 katakan apa saudara? Dia sendiri berkata Ayub. Berkata, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara ini yang dilihat oleh Ayub. Ayub punya mata. Saudara melihat dan mengerti siapa tuh Allah. Banyak hal dalam hidup kita akan berubah saudara. Ya, banyak hal akan berubah dalam hidup kita. Dan perubahan itulah ujian iman kita. Kita berubah, keadaan kok berubah jadi kita jadi banyak masalah, banyak kesusahan, mengalami kemerosotan. Atau kita bisa berubah jadi sukses, diangkat. Ketika kita diberkati itu juga ujian. Waktu kita dibawa itu juga ujian. Yang ngerti katakan amin. Ujian iman. Seringkali saudara, beberapa di antara kita bisa lulus waktu kita ada di bawah. Tapi pada waktu kita ada di atas, seringkali justru saudara kita gagal. Nebukadnezar, dia ada di atas dan gagal. Tuhan rendahkan dia. Saudara, Betsalsar, saudaraku, anaknya gagal waktu dia ada di atas. Saudaraku, hari-hari ini, ya kan, semua orang sedang bicara di media sosial, di berita-berita TV. Bagaimana orang-orang yang berkuasa, saudaraku, ya kan, mempermainkan daripada kekuasaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena manusia itu dicobai ketika dia sedang berpegang kekuasaan. Dan juga waktu dia tidak ada kekuasaan apa-apa. Hari ini kita belajar, hari ini saudara. Saya ingin ajak saudara ketika segalanya berantakan dalam hidup saudara. Saya ingin saudara tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan bergantung, harap hanya kepada Tuhan. Menara doa ini, di menara doa ini,
Saya mau tetap setia, temani saudara, mengajar saudara, mendoakan saudara. Ya kalau bisa setiap hari. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan kecewa dan pahit sama Tuhan. Kalau saudara punya perasaan-perasaan, omong sama Tuhan. Minta Tuhan, aku minta kasih karuniamu, damai sejahteramu. Coba saudara mulai lihat gambaran besarnya tentang Tuhan. 2 hari yang lalu kita belajar, kita bahas 5 fondasi untuk menerima ini, saudaraku. Bahwa Tuhan menciptakan kita, ya kan, untuk mengasihi kita. Tuhan, saudara, menciptakan kita untuk kekekalan karena Dia mengasihi kita. Ya saudara, sampai selama-lamanya. Dia ingin bersama kita selama-lamanya. Saya berdoa, saudara akan menerima berkat sorgawi ini. Saudara akan melihat apa yang tidak pernah saudara lihat dengan mata saudara. Saudara lihat apa hasilnya? Apa Ayub sudah menderita terus? Enggak selama-lamanya. Seorang saudara ahli Alkitab, seorang ibu namanya Marilyn Hickey, seorang hamba Tuhan. Sudah tua sekali. Ya kan? Dalam satu bukunya dia berkata bahwa kisah Ayub itu, Ayub menderita. Dari penderitaannya sampai pemulihan, Tuhan pulihkan, berkati. Saudara, itu berapa lama? Bukan bertahun-tahun, cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun. Selebihnya dia hidup, ya kan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Orang tidak pernah lihat, saudaraku, ya kan, apa dengan mata mereka bisa lihat, ini loh ada orang seperti ini ya. Ada orang seperti Ayub ya. Ya kan? Dari punya banyak, punya semua habis, sekarang lebih banyak lagi. Ada ya, mereka bisa dengar kisah-kisah tentang Ayub. Ya kan, bagaimana Tuhan, saudara, memulihkan. Ya kan, memberikan 2 kali lipat, memberkati Ayub. Semua orang. Pada waktu Tuhan sudah memulihkan, apa yang terjadi saudara? Saudara-saudaranya semuanya datang. Sahabat-sahabatnya semua datang. Saya melihat, jadi Tuhan memberkati secara utuh dalam hidup orang. Orang lihat ini. Bahkan apa yang tidak timbul dalam hati ini bicara apa? Apa yang kita tidak pernah mengerti. Kok bisa ya orang sampai kayak begini keadaannya? Ketika Tuhan pulihkan Ayub secara utuh, maka hati, ya kan, kita bisa mengerti apa yang gak pernah timbul di hati kita. Saudara, katakan amin. Ini hidup kita. Saudara, orang akan lihat saudara. Gimana dulu dan bagaimana sekarang. Karya Tuhan. Mungkin saudara sekarang mengalami proses yang begitu berat. Tetap punya mata rohani untuk melihat gambaran besar. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Seperti Ayub. Ayo, dia bisa lihat Yesus. Kuasa Yesus yang bangkit dari kematian. Aku tahu penebusku hidup. Dia akan bangkit dari debu. Debu bicara tentang manusia dari debu. Ketidakberdayaan. Dia juga tidak berdaya. Dia akan bangkitkan aku. Saudara sambil sini katakan amin. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca. Apa berkat sorgawi yang Tuhan limpahkan kepada Ayub ketika dia pulihkan. Coba kita buka. Ayub 42 ayat 12 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Pasti ketika orang lihat Ayub. Aku gak pernah lihat orang macam gini. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata banyak orang. Orang lihat itulah karya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Terus ia mendapat apa? 14.000 ekor kambing domba. 14.000. Saudara, ini jumlahnya banyak sekali. Kali harga 1 ekor kambing berapa duit? 6.000 unta. 1.000 pasang lembu. Artinya 2.000 lembu. 1.000 ekor keledai betina. Itu kalau betina ini bicara pabriknya. Saudara, kalau laki-laki ya. Coba ini kan, ya itu bisa. Ia juga mendapat apa saudara? 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak. Dia kehilangan 7 anak laki-laki, 3 orang perempuan. Tuhan balikinlah sama jumlahnya.
Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah. Yang kedua Kesia. Yang ketiga Keren Hapuk. Perhatikan ayat 15. Ini yang gak pernah didengar orang. Ini dibuat Tuhan lewat Ayub. Apa saudara? Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dengan mata ya kan? Gak pernah dilihat secantik ini. Yang kedua, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki. Era itu yang dapat pusaka siapa? Anak laki-laki saja. Tapi Ayub saudara bikin kisah, bikin sejarah. Anak perempuan dapat milik pusaka. Apa yang gak pernah didengar telinga? Keren gak saudara? Ini keren banget nih kisah ini. Terus ayat 16 kita baca sama-sama. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lama. Jadi setahun susah masih bisa hidup 140 tahun lagi. Nikmati saudara berkat sorgawi itu. Dikatakan apa? Ia melihat, dia lihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Ayat 17. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Apa artinya tua dan lanjut umur? Ini sama seperti Abraham, matilah Abraham tua dan lanjut umur. Ini bicara tentang apa? Orang ini hidupnya ya kan dengan panjang umur dikenyangkan oleh Tuhan. Dia kenyang. Hidupnya apa? Puas sama Tuhan. Aku puas. Biarlah saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, apalagi saudara melayani Tuhan, biarlah target hidup kita. Kita mau kata pada waktu kita tutup mata, kita berkata terima kasih Tuhan, aku puas. Jalan hidup sama Tuhan. Apa yang gak pernah aku lihat, aku sudah lihat dalam hidup aku. Apa yang gak pernah dengar, aku dengar itu. Sudah katakan amin. Apa yang aku gak mengerti, gak pernah timbul dalam hati, aku bisa ngerti itu. Besok kita bahas, saudara, bagaimana kita memperoleh berkat yang kedua. Yang kita begitu saudara. Ini bicara tentang apa yang gak pernah kita dengar, kita akan dengar. Ini bicara tentang apa? Perkataan. Yang kedua ini tentang apa saudara? Tentang kerinduan kita untuk bisa melihat dan mengerti. Itu ya, orang harus belajar. Lembut, jangan tebal hati kita. Mau diajar oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan bisa mengajar kita lewat orang lain, lewat orang di bawah kita, lewat keadaan. Silakan Tuhan, supaya mataku bisa melihat gambaran besar daripada kasih-Mu atas hidup saya dan hidup banyak orang. Tuhan berkati saudara, saya berdoa pesan ini menjadi berkat buat kita semua. Kita bangkit berdiri. Tuhan ku percaya. Kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Tanganku jaga. Kami bersyukur. Biarlah ya Tuhan, ajar kami ketika Tuhan kebenaran firman-Mu datang dalam hidup kami. Berikan kami hati yang lembut. Tuhan ampuni kalau kami suka menolakkan firman-Mu, sehingga kami kehilangan ya Tuhan kepekaan. Kami selalu membenarkan diri kami, sehingga hati kami keras. Sehingga kami tidak punya mata untuk melihat bahwa Tuhan sedang pakai seseorang untuk memberkati dan menolong saya. Sehingga kami tidak punya telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan sedang mau katakan buat kami. Sehingga kami sulit untuk mengerti perkara-perkara yang dalam, perkara-perkara rohani.
Tuhan ampuni kami. Biarlah ya Tuhan beri kami mata untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau tunjukkan dan ajarkan buat kami. Beri kami telinga untuk bisa dengar. Hati yang bisa mentaati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Dia. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir di Holy Spirit Room ini dan di menara doa, Tuhan berikan mereka berkat sorgawi itu. Berkat ya Tuhan yang tidak pernah mereka lihat dengan mata mereka, tapi Tuhan mereka akan bisa melihatnya itu. Apa yang gak pernah didengar oleh telinga kami Tuhan, Engkau berikan itu buat kami bisa mendengarnya. Bahkan sesuatu yang tidak pernah mengerti dan timbul di hati, Kau buat kami mengerti Tuhan. Berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang membawa persembahan. Tuhan berkati mereka yang menopang ya Tuhan daripada pelayanan, daripada tempat ini. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.